Bugis Water Park Adventure kembali menghadirkan program spesial untuk memberikan pengalaman bermain wahana yang seru kepada seluruh masyarakat. Operasional Manajer Bugis Water Park Adventure, Fadli Indra Pramudia menyampaikan bahwa Bugis Water Park Adventure konsisten menghadirkan program menarik yang bervariatif setiap bulannya. Khusus di promo Best Deals, diberikan harga spesial hanya Rp60.000 per tiket dan Rp180.000 per 3 tiket di hari Senin hingga Kamis, dari harga normal yaitu Rp150.000 per tiket. Fadli menambahkan Bugis Water Park Adventure konsisten menghadirkan program menarik demi menjawab kebutuhan masyarakat dari seluruh kalangan untuk berwisata air dengan harga terbaik. Momen berlibur bersama keluarga, kerabat, teman, dan orang-orang terkasih lainnya pasti menjadi dambaan semua orang. Tak hanya itu, sebagai upaya untuk memberi kenyamanan maksimal bagi seluruh pengunjung, Bugis Water Park Adventure senantiasa melakukan peningkatan di bidang pelayanan, salah satunya dengan menambah jam operasional wahana. Demi mewujudkan komitmen tersebut, jam operasional pun ditambahkan untuk beberapa wahana, diantaranya Splash Pool 1, Dry Out, Kids Pool 2, dan serta Finisi Slide. Sebagai informasi, promo Best Deals berlaku hingga 31 Juli 2025 dan pembelian tiket bisa dilakukan di loket tiket Bugis Water Park Adventure atau tiket weekday, serta di booth pameran Nipa Park atau tiket weekdays atau weekend. Diharapkan dengan hadirnya promo-promo tersebut, Bugis Water Park Adventure tetap menjadi pilihan utama masyarakat Makassar untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Polda Sulawesi Selatan merilis hasil analisa dan evaluasi atau ANEF pelaksanaan Operasi Patu Pallawa 2025 selama sepekan sejak tanggal 14 hingga 20 Juli. Operasi tersebut mencatat jumlah penilangan manual meningkat, namun angka kecelakaan lalu lintas terus menurun. Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Sulsel, AKBP Amin Toha menerangkan bahwa kinerja preventif, edukatif, dan penegakan hukum mengalami peningkatan signifikan dibandingkan periode sebelumnya, dengan capaian positif dalam upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polda Sulsel. Amin merincikan catatan selama penindakan Operasi Patu Pallawa 2025, di mana pada aspek pendidikan masyarakat lalu lintas atau Dikmas Lantas, terjadi kenaikan dalam kegiatan penyuluhan dari 23.045 kegiatan pada 2024 menjadi 23.253 kegiatan pada 2025 atau naik 1%. Sementara itu jumlah media sosialisasi seperti spanduk, pamflet, stiker, dan billboard yang disebar dan dipasang meningkat sebesar 16% dari 2.966 menjadi 3.454 buah. Kemudian kegiatan preventif yang dilakukan jajaran Polda Sulsel turut menunjukkan tren positif, seperti pengaturan lalu lintas meningkat 1% dari 1.241 menjadi 1.252 kali. Sebanyak 3 rumah di Jalan Tidung 6, Setapak 7, Kelurahan Mapala, Kecamatan Rapocini dilanda kebakaran pada Selasa 22 Juli malam. Kebakaran tersebut diduga akibat lilin yang digunakan untuk penerangan karena listrik diputus. Para korban penghuni rumah yang panik langsung keluar dan meminta pertolongan petugas pemadam kebakaran atau damkar. Kobaran api pun begitu cepat menjalar ke bangunan rumah warga lainnya yang saling berdekatan. Dinas Pemadam Kebakaran mengerahkan 10 mobil armada untuk memadamkan kobaran api yang cepat menjalar. Namun dari 3 rumah yang terdampak, 1 mengalami kerusakan parah akibat kebakaran tersebut. Penyebab kebakaran diduga akibat kelalaian salah satu penghuni rumah yang terbakar, di mana penghuni rumah tersebut membakar lilin untuk penerangan namun ditinggal. Irianto menerangkan bahwa keluarganya menggunakan lilin sebagai penerangan karena aliran listrik di rumahnya diputus akibat tagihan listrik PLN yang menunggak. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun 3 unit bangunan rumah warga dilaporkan terbakar. Nama Rasya Rashid kini bergema di panggung dunia. Remaja asal Makassar berusia 15 tahun itu resmi dinobatkan sebagai Most Valuable Player atau MVP dan berhasil membawa timnya EVOS Divine meraih gelar juara dunia di ajang eSport World Cup Free Fire 2025 yang digelar di Qiddiya Arena, Riyadh, Arab Saudi pada 20 Juli 2025. Rasya yang dikenal sebagai Wonderkid tampil menonjol sepanjang turnamen dan mencetak 78 eliminasi, 101 knock,
dan lebih dari 57.631 total damage. Tak hanya membawa pulang trofi MVP, tetapi juga mengantarkan EVOS Divine menjadi tim Indonesia pertama yang mendapat gelar juara di EWC 2025 Free Fire. Mereka menutup pertandingan dengan total 170 poin dan 2 booyah. Dari kota Daeng ke panggung dunia, lahir di Makassar pada 2 Agustus 2009, Rasha Rashid memulai karirnya sebagai konten kreator gaming di usia 11 tahun. Pada 2021, dia direkrut oleh EVOS Immortal dan setahun kemudian naik ke skuad utama EVOS Esport. Dalam waktu singkat, Rasha telah tampil di lebih dari 29 turnamen kelas dunia dan kini tercatat sebagai pemain muda yang pernah meraih gelar MVP di Esport World Cup 2025 Free Fire. Selain prestasi di arena, Rasha juga aktif sebagai kreator digital. Kanal YouTube-nya kini memiliki lebih dari 7,3 juta subscriber dan 760 juta view. Ia juga sempat membintangi film dokumenter Rasha the Wonder Kid yang meraih penghargaan Favorite Mainstream Male Talent.